Shalom. David, tolong boleh tanya, sarang hiu ini artinya apa, David? I love you, Tante. Oh, kalau gitu aku akan bilang sarang hiu, my friends. Artinya I love you, ya. Karena aku mengasihi kamu, maka kita bilang I love you. Menurut kalian, cinta itu apa sih? Cinta itu apa? Kita bilang, aku cinta sama kamu loh. Apa sih cinta itu? Siapa yang bisa kasih deskripsi cinta itu sebetulnya apa? Pernah mikir gak sih cinta itu apa sih cinta? Cinta itu buta, Tante. Apa Albert? Cinta itu enak. Oh cinta. Ada yang bilang cinta itu buta ya, cinta itu enak, cinta itu. Saya kemarin waktu PW saya tanya sama Angel, cinta itu apa sih Angel? Angel balik tanya sama saya, menurut tante nggak tahu aku tante yang bawa lu cinta itu apa? Terus saya mikir di mobil ya, deskripsi cinta itu apa ya? Halo, cinta itu adalah menurut saya perasaan sayang kepada seseorang yang terus diwujudkan dalam tingkah laku dan perkataan. Semua bisa ngalamin cinta, right? Anak-anak, dia cinta maminya, dia bisa bilang I love you mom. Terus dia wujudkan kan cintanya itu, dia meluk maminya, maminya juga bisa bilang cinta sama anaknya, dipeluk, dicium gitu kan. Nah sekarang tapi kita kan enggak mau berbicara tentang cinta yang global, mana semua orang mengalami cinta. Tapi khusus untuk malam hari ini, karena sebentar lagi kalian akan mengalami yang namanya Valentine's Day, yang udah ditunggu-tunggu, makanya sampai dihias tuh banyak hati. Sebelum saya mulai ke situ, saya mau tanya, siapa sih yang udah pacaran di sini? Siapa yang udah pacaran? Om Joni, satu. Siapa lagi yang saat ini sedang pacaran? Saat ini sedang pacaran siapa? Yang belum married tapi lagi pacaran, lagi hangat-hangatnya pacaran. Andra. Oh. Wah ini Janet nih ya, sama Andi. Sweet gitu ya. Sekarang sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, pacaran itu apa sih? Pacaran itu apa? Apa yang namanya pacaran itu ini? Pergi bergandengan, ngafe atau mesra, minumnya dari satu gelas, duduk pelukan, tiap bulan dikasih mawar, gendong-gendongan, jalan-jalan ke pantai. Apakah ini pacaran? Apa ini yang namanya pacaran? Menurut kalian apa? Well, banyak orang salah ngerti ternyata. Mereka pikir yang namanya pacaran tuh ya ini. Makanya happy terus ya. Isinya cuma jalan-jalan, makan. Jadi bukan cuma berhenti sampai sini. Jadi pada waktu pacaran kalian juga sudah harus berpikir bagaimana mempersiapkan diri nanti ke pernikahan. Apakah ini pasangan yang cocok untuk aku? Jadi pada saat pacaran jangan cuma diisi gini-gini. Ingat ya. Udah ngerti? Jadi kalau pacaran artinya berpikir bahwa hubungan mereka, kamu nih
akan berlanjut ke perkawinan, karena itu harus berpikir yang lebih dalam daripada cuma yang isinya senang-senang. Kapan waktunya pacaran? Kapan sih waktu yang tepat untuk pacaran? Zaman sekarang nih ya. Zaman sekarang nih 15 tahun ABG udah pada pacaran. Barusan ini Tante Cynthia bingung tuh, di Jakarta anak-anak 15 tahun udah pada pacaran katanya. Bukan cuma gitu, anak-anak di Indonesia 15 tahun pacarannya mau hebat ya sekarang. Pergi ke Bali, pergi ke Singapura, berduaan. Kaget Tante Cynthia cerita, hebat banget pacaran model zaman sekarang ini, lebih maju ya daripada kita dulu. Kapan waktu yang tepat untuk pacaran? Ternyata berdasarkan survei ini belajar loh, Tante Melanie belajar. Pacaran yang tepat itu kalau kita sudah siap. Secara psikologis sudah siap, biologisnya sudah siap, finansialnya juga sudah siap. Apa yang dimaksud psikologisnya siap? Bukan lagi punya mental anak-anak, dia sudah bisa punya mental dewasa, bisa mengatur dirinya sendiri. Sudah bisa. Kalau mental anak-anak itu, kalian ngerti kan mental anak-anak? Maunya dilayani, maunya diperhatiin, maunya di seneng-seneng doang. Tapi kalau yang sudah dewasa, lain, dia bisa menerima dan bisa melayani orang lain. Dia bisa. Bukan cuma diperhatiin, tapi dia bisa menerima dan mengerti orang lain. Bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi, kalau dia sendirian harus pergi kerja, ya dia sudah tahu on time jam berapa mesti bangun, jam berapa. Dia bisa bilang dirinya sendiri, oke, stop, sekarang aku berhenti, aku harus tidur karena besok aku harus bangun. Bisa ngatur dirinya, nggak telat. Tapi kalau masih anak-anak, main terus sampai malam, besok bangun ngantuk-ngantuk gitu ya, belum bisa dia ngatur dirinya sendiri, telat akhirnya naik bis, belum bisa namanya, masih anak-anak ini. Nomor satu itu biologis, kira-kira ya 23 ke atas lah sekarang ya, 23 ke atas umurnya kira-kira 23 ke atas. Kalau umurnya ke bawah, umurnya masih 15 dah, mau pacaran itu namanya bukan pacaran, itu namanya pertemanan, atau kalau kita dulu bilang cinta monyet. Nah, cinta monyet karena dia tidak bakal mikir sampai ke arah jenjang selanjutnya, dia tidak bakal mikir gitu ya. Lalu finansial juga sudah siap, artinya udah kerja, udah punya penghasilan. Jadi kalau cewek-cewek kamu punya cowok yang belum bisa kerja, jangan mau kalau diajak kawin ya. Belum siap, namanya dia belum siap gitu. Nah, sekarang karena kita komunitas ini komunitas di dalam Tuhan, maka kita akan belajar lebih lanjut. Sekarang bagaimana sih cari teman hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Nomor satu, kita harus belajar dulu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa cari teman hidup yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kita sendiri tidak mau datang kepada Tuhan, kita sendiri tidak mau belajar mengenal Tuhan? Lalu kita bagaimana tahu nggak ini berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Jadi nomor satu, kita harus belajar dulu mengenal Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat doa, lewat firman, lewat bergabung dalam komunitas seperti yang kalian sudah lakukan. Ya. Yang kedua, pelajari hikmat Tuhan tentang pernikahan itu apa. Firmannya agak keras. Saya baca ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang itu dapat bersatu dengan gelap? Terus kita tanya, apa sih maksudnya seiman gitu ya? Maksudnya gini, paling baik Tuhan mau tuh ya, paling baik ya, nomor satu seiman tuh sudah Katolik sama Katolik, seiman. Tapi lebih dari itu, paling baik adalah bila kedua orang ini bukan cuma Katolik, tapi menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Seperti kalian ini udah mengalami ya, sehingga bisa sharing kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Berarti kan sudah melakukan. Ini yang paling baik yang Tuhan inginkan, yang dimaksud dengan seiman. Kenapa? Kalau dua-dua ini nanti melanjutkan ke pernikahan, dua-dua sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, Tuhan itu bisa pakai pasangan ini untuk karya Tuhan yang lebih lanjut. Karena dua-dua sudah sama. Tetapi seandainya satunya sudah mengalami kasih Tuhan, lalu dia punya pacar sama Katolik, tapi belum mengalami kasih Tuhan, apa yang mesti dilakukan? Bawalah pacarmu itu pelan-pelan untuk kenal Tuhan, pelan-pelan bawa masuk ke sini ya, untuk dia kenal Tuhan. Nah, kalau ternyata sampai ke pernikahan dianya belum kenal Tuhan, apa yang terjadi? Maka kita yang sudah mengenal kasih Tuhan ini harus banyak berkorban untuk menolong sang suami. Tapi berarti juga Tuhan nggak bisa pakai kita untuk pelayanan keluar karena belum seimbang, satunya enggak. Maka Tuhan akan berkarya menolong kita di dalam suami istri ini, karena suaminya belum. Maka istri harus banyak berdoa, harus banyak berkorban untuk menjadi garam dan terang bagi suaminya. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah mengalami kasih Tuhan, tapi yang satunya Katolik, yang satunya bukan, Protestan misalnya. Agama Katolik tidak melarang, maksudnya gereja tidak melarang bahwa kita boleh menikah dengan, tidak boleh, gereja Katolik menghormati bahwa kita itu boleh menikah dengan orang dari agama lain, misalnya Protestan, boleh. Tapi bila ini yang terjadi, tentu ada pengorbanan lebih. Contoh ya, kalau sama-sama Katolik, enak tau pergi gereja bareng. Yuk kita pergi gereja bareng. Tapi kalau satu Katolik, satu Protestan, harus ada dua komitmen. Oke, Sabtu kita pergi Katolik, Minggu kita pergi Protestan. Soalnya dua-dua maunya, aku nggak mau pindah, aku juga nggak mau pindah. Berarti supaya bisa rukun, berarti pengorbanan harus lebih. Satu, ya toh? Nggak cuma satu kali, di gerejanya 2 kali. Adil, ya toh? Nah, makanya Tuhan bilang memang paling enak seiman itu satu Katolik, karena lebih tidak susah gitu loh. Kalau dua-dua toleransinya harus lebih. Juga kalian kalau dua, misalnya Katolik sama Protestan, harus lebih banyak yang dibicarain pada saat kamu pacaran. Jadi jangan nunggu udah mau married baru ngomong gitu ya, bisa berantem nanti ya jadinya. Banyak kan terjadi udah mau married berantem gara-gara yang satu nggak mau pindah Katolik, yang satu nggak mau pindah ke Protestan, terus tukar jadinya, pecah, miscommunication. Lalu bagaimana kalau yang satunya Katolik, yang satunya bukan, misalnya dari agama lain, misalnya bukan Kristen. Memang gereja tidak melarang, tapi sebaiknya enggak. Sebaiknya. Kenapa? Karena kalau iman kita sendiri yang Katolik ini tidak kuat, kita akan luntur. Contohnya,
Hari Minggu mestinya hari pergi gereja kan, tapi sekarang suami bilang pergi luar kota, yuk jalan, karena dia memang nggak pergi gereja. Nah kita mau apa sekarang? Akhirnya ya udah bolos daripada nanti berkelahi, akhirnya nggak pergi gereja. Karena itu bisa berlanjut, lama-lama kita bisa luntur gitu. Jadi nggak enak, sebaiknya jangan, sebaiknya ya. Selain seimbang dalam hal iman, karena kita itu masih hidup di dunia ini berdasarkan apa yang sering terjadi di dalam masyarakat, maka kita juga harus mikir. Satu, seimbang dalam hal usia. Enak kan kalau seimbang dalam hal usia. Tapi kalau misalnya usia bedanya terlalu jauh, misalnya 10 tahun ke atas bedanya, pacaran dengan orang 10 tahun ke atas, susah. Yang satunya bahasanya tinggi, yang satunya nggak nyambung gitu. Yang satunya teman-temannya sudah tua-tua, yang satunya masih muda-muda, yang satunya masih seneng hura-hura, loncat-loncat, yang satunya sudah senengnya di rumah, loyo, sudah 10 tahun ke atas, susah. Karena dia 10 tahun ke atas, dia nganggep istrinya nih ya, nggak jadi pasangan yang seimbang karena jaraknya jauh, dianggap kayak adiknya, bawahannya. Jadi tanpa sadar diperintah terus, dianggap anak kecil karena jaraknya jauh. Ini yang terjadi loh ya pada kenyataan dalam realita hidup gitu ya. Jadi carilah yang seimbang. Cari yang seimbang. Ya, beda 2 tahun, 6 tahun, ya 10 tahun ke atas ini agak jarang, memang kurang enak ya. Bukannya tidak bisa harmonis, cuman kurang enak gitu loh. Pendidikan juga harus seimbang. Misalnya sekarang yang satunya lulusan PhD, yang satunya cuma SMA. Nah bayangin ngomongnya nggak nyambung, ya kan? Di rumah mau komunikasi juga susah, cara didik anaknya juga susah, karena nggak sama pendidikannya. Latar belakang keluarga, perhatiin. Hal-hal ini mesti diperhatikan loh pada waktu pacaran. Ini pada waktu pacaran, latar belakang keluarganya juga diperhatiin. Latar belakangnya keluarganya sama-sama kayak keluarga pun enggak. Misalnya dari dia latar belakang keluarga apa? Latar belakang keluarga mafia misalnya ya, susah. Atau misalnya dia dari latar belakang keluarga di mana di dalam rumahnya nggak harmonis misalnya ya, orang tua suka cekcok misalnya, ayah ibu suka cekcok ini ya, bertengkar terus misalnya. Walaupun anak ini sudah mengalami hidup baru di dalam roh, tapi dia akan berjuang keras untuk bisa apa ya, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena anak sendiri kalau kita belajar ya, lifetime-nya itu kosong. Padahal kita yang dari keluarga yang harmonis sama orang tua kita tuh punya lifetime gitu ya. Jadi yang satu lifetime-nya kosong, yang satu lifetime, kalau dua-dua lifetime-nya penuh, gampang gitu, lebih enak. Kalau satu lifetime-nya kosong, susah. Latar belakang keluarga. Culture. Sama-sama Indonesia lebih enak kan daripada yang satu misalnya orang Australia, beda culture-nya. Bukannya tidak mungkin loh ya, cuman lebih enak, kalian lebih gampang ketemu orang tua juga gampang ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau ngomong juga cerita Bali, cerita Jakarta ngerti gitu ya kan. Kalau dia misalnya pacarnya orang Australia, kita bawa ketemu keluarga kita ketawa-ketawa cerita tentang Bali, dia ini bengong, nggak ngerti, kasihan juga kan, enak. Misalnya itu ya.
Ketiga, anak, pertama cewek nih ya. Maklumlah, cewek suka cowok ganteng kan? Apalagi yang modelnya kayak bintang film, ganteng kesengsem gitu loh ya. Cowoknya juga, kok dia cantik itu langsung matanya sudah noleh ini kan? Pasti deh, makanya kita normal ya toh. Karena itu jangan sampai jatuh cinta hanya karena melihat tampang sama duitnya. Ada nih satu cerita yang lucu dari ceritanya. Ada cewek nih, dia kelihatan nih ketemu cowok. Iseng-iseng dia ketemu cowok. Ih, cowoknya ganteng kayak di foto itu. Terpesona, dia pandangan pertama sudah terpesona. Baru kenal nih. Terus dia tanya, Mas. Soalnya ini orang Indonesia loh. Mas. Kerja di mana Mas? Masnya bilang gini, oh saya usaha kecil-kecilan. Saya cuma punya hotel bintang 4 dan bintang 5 di Jakarta sama Bali. Ceweknya langsung, wah kok berat ya? Berat pikirannya ya. Mas, tinggal di mana? Cowoknya bilang, di Pondok Indah, di Golf, Pondok Indah Golf, di Bukit Golf. Terus ceweknya dalam hati, waduh keren, ini golongan orang the have. Mas, pasti rumahnya gede ya Mas ya? Enggak, cuma 3.000 meter persegi kok. Wah, 3.000 meter persegi. Mobilnya banyak dong ya? Banyak mobilnya. Enggak juga kok, cuma punya BMW, Mercy, Jaguar, sama Ferrari, sama Mazda. Ceweknya tambah bunga-bunga kan? Dia bilang gini, apa? Dalam hati dia bilang, cewek idaman gue ini ya, udah tampangnya kayak bintang film, duitnya banyak gitu. Terus dia tanya lagi nih, Mas, punya istri belum? Katanya sampai saat ini belum kok. Belum. Dia bilang ini, Mas, merokok nggak Mas? Rokok enggak, itu kan nggak baik buat kesehatan. Wah, juga ya dia jaga kesehatan ya. Dalam hati loh ya, yang ceweknya bilang gitu. Mas, suka minum Mas? Ya enggak lah. Minum itu kan nggak baik bagi kesehatan. Saya tanya lagi, Mas, main judi? Ya enggak, judi itu ngabisin duit, dia bilang gitu. Gak baik judi. Di dalam hati ini tambah, salek ya Mas ya, salek. Wis gak merokok, gak main judi gitu ya. Jaga kesehatan. Saya tanya lagi, Mas suka dugem gak Mas? Enggak pernah dugem. Wah, dia tambah seru. Terus dia tanya gini lagi, Mas, sudah pernah ziarah belum? Sudah pernah ziarah ke Israel belum? Ya sudah lah, 3 kali aku sudah ke Israel, ke Fatina, ke Lourdes, ke Roma sudah 4 kali. Ya ceweknya bilang gini, waduh suci amat ya. Oh Tuhan, ini pasti yang Kau berikan bagiku ya Tuhan, cocok ini kali ya buat aku Tuhan. Saya tanya lagi, Mas, boleh tahu Mas, hobinya apa Mas? Dia bilang, bohong. Mas, hobinya apa Mas? Jawabnya, hobi saya bohong. Hati-hati dengan cewek yang ganteng, banyak duitnya.
cowok ganteng dan banyak duitnya. Jangan sampai kesengsem karena ternyata banyak bohongnya. Hati-hati ya. Mana tadi ininya? Nah, sekarang bagaimana menjalin hubungan yang sehat selama dating? Gimana? Jangan sampai kayak Jackie Chan dulu ya, bingung ya. Aku ini siapa sih? Aku ini siapa? Who am I? Gitu ya. Karena itu nomor satu, kenali dirimu sendiri. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Secara kita manusia ini ada 4 tipe. Kalian sudah pernah tahu nggak? Kita manusia itu ada 4 tipe. Ada tipe melankolis, ada tipe koleris, ada tipe sanguin, ada tipe pragmatis. Kalian sudah pernah baca nggak? Nah, kalau kita tahu kita ini apa, tipe kita itu apa, kita tahu plus kita itu apa, minus kita itu apa, lebih gampang kita. Oh, aku begini karena ya memang ini tipe aku. Tapi aku punya kelemahan. Jadi supaya aku menjadi pasangan yang lebih baik, kamu tanya sama diri sendiri, maukah aku berubah untuk jadi pasangan yang lebih baik? Kalau kamu happy berubah, berarti kamu happy untuk menjadi apa? Kalau harus dituntut perubahan, kamu happy karena kamu sudah bilang kamu happy dengan perubahan. Contoh ya. Contohnya, saya akan baca satu tipe ya. Terus kalian angkat tangan. Kira-kira ini tipe kalian enggak? Nama tipenya melankolis ya. Tipe melankolis tuh orangnya gini. Itu mendalam, penuh pikiran, serius, bertujuan serta orientasi. Catat mesti ini sempurna pokoknya. Sempurna ya, perfeksionis. Terus dia tuh kreatif. Dia tuh musikal, dia tuh artistik. Dia sensitif. Kalau ada orang lain susah, dia tuh biasanya nomor 1 tahu. Karena dia sensitif. Terus dia tipe orang yang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dia punya standar yang tinggi ya. Terus dia orangnya tekun, tertib, teratur, rapi, hemat. Terus dia kalau lihat masalah itu ya, dipikir terus. Karena dia mau apa ya, yang terbaik gitu ya. Lama mikirnya, tidak cepat, lama. Kalau dia sudah mulai bekerja, harus tuntas, tak setengah-setengah. Dia kalau berteman, hati-hati. Dia tidak gampang berteman. Hati-hati, orangnya tertutup. Dia senangnya kerja di belakang layar, tidak suka nonjol, karena dia tidak senang dipuji. Dia sangat memperhatikan orang lain. Kira-kira siapa yang punya tipe kayak gini? Kelemahannya, kalian sudah tahu kan? Nah, ini tipe kalian. Kelemahan, tapi kita nggak murni ya, kalian tahu. Tapi punya kelemahan tipe ini. Kelemahannya cenderung melihat segala sesuatu itu dari sisi negatif. Belum sudah mikirnya negatif gitu ya. Gampang murung, gampang tertekan, pendendam, susah mengampuni, mudah merasa bersalah, sedikit-sedikit terus merasa bersalah, memiliki citra diri yang rendah. Aduh, aku ini dosa banget gitu ya, saya Tuhan, gitu. Lebih menekankan pada cara daripada tercapainya tujuan. Terus kalau mikir selalu menganalisa, if kayak gini gimana, if kayak gini gimana, if kayak gini gimana. Jadi nggak nyampe if gitu ya. Karena standarnya terlalu tinggi, sulit untuk disenangkan. Hidup berdasarkan definisi, bukan kenyataan, berdasarkan definisi. Sulit bersosialisasi. Ini negatifnya. Nah, kalau kita tahu siapa kita, oh ini negatifku ya, jadi aku mesti berubah dalam
gitu ya. Karena setelah aku mempelajari siapa aku, memang aku ini kayak gini. Aku ini lakunya. Nah kita tahu itu kan kita lebih gampang kan berubah. Juga di dalam pernikahan nanti kalau kita tahu siapa kita, istri kita ini siapa, kita bisa lebih maklum. Contoh lagi ya, Samuel ya, misalnya Samuel. Atau ini nomor 2 namanya pragmatis. Namanya pragmatis itu artinya si pencinta damai. Dengerin ya, orangnya mudah bergaul, santai, tenang, teguh, sabar, seimbang, pendengar yang baik, gak banyak bicara, tapi cenderungnya bijaksana. Kalau sekali dia ngomong bijaksana, simpatik, baik hati, sering menyembunyikan emosinya, kuat di bidang administrasi, cenderung ingin segalanya terorganisasi dengan baik, penengah masalah yang baik, cenderung berusaha menemukan cara yang termudah. Nggak bulat, kayak melankolis itu bulat, mikir terus bulat sampai baik di bawah tekanan itu dia kuat, menyenangkan, nggak suka menyinggung perasaan, punya rasa humor yang tajam, senang melihat dan mengawasi, berbelas kasihan, peduli, mudah diajak rukun dan damai. Siapakah dia di sini? Rizka. Kelemahannya kurang antusias, terutama terhadap perubahan atau kalau ada kegiatan baru kurang antusias, suka takut, khawatir, menghindari konflik dan tanggung jawab, keras kepala, sulit untuk diajak kompromi, sulit karena merasa dirinya benar, terlalu pemalu dan pendiam, sering punya humor tapi humornya itu sarkastik, ya, ngejek humornya itu. Kurang berorientasi pada tujuan, sulit bergerak dan kurang memotivasi dirinya. Sulit kalau sudah gini ya sudahlah, cukup seginilah, ngapain sih susah-susah segini, ya segini ngapain sih kok susah-susah itu. Jadi kurang punya motivasi untuk memaju, kurang. Nggak senang kalau didesek-desek, ayo kamu pergi OPD, ayo lah. Nggak senang kalau dipaksa gitu, nggak senang. Dia suka menunda-nunda dan menggantungkan masalah. Kalau dikasih kamu nanti sih, dikerjain, sudah dikerjain, belum, ditunda-tunda. Ini tipe pragmatis. Kalau Samuel lain lagi, suka bicara. Secara fisik dia itu yang memegang, pendengar, emosional, demonstratif, antusias, ekspresif, ceria, penuh rasa ingin tahu hidupnya di masa sekarang. Mudah berubah gitu ya, mudah berubah karena banyak kegiatan, banyak keinginan. Berhati tulus tapi kanak-kanak, kayak kanak-kanak gitu ya, senang kumpul dan berkumpul untuk bertemu dan bicara. Umumnya hebat di permukaan, dia mudah berteman dan menyukai orang lain, dia senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian, menyenangkan dan dicemburui orang lain, mudah memaafkan, dia tidak dendam, dia selalu mengambil inisiatif untuk menghindari hal-hal atau keadaan yang membosankan, dia menyukai hal-hal yang spontan. Ini Samuel ya. Kelemahannya kalau dia bicara, suara dan tertawanya keras banget, dan terlalu keras. Pasti ada di sini ya. Dia suka membesar-besarkan suatu hal atau kejadian, besar-besarkan. Susah untuk diam, susah untuk konsentrasi, susah. Sering dalam hal kecil dia suka minta persetujuan, tidak bisa ngambil keputusan. Hal-hal sepele gitu selalu minta persetujuan, mudah ikut-ikutan, ngegeng gitu, mudah ikut-ikutan, ini gitu ya, dapat pendirian tetap. Pasti ada juga di antara kamu yang kira-kira punya tipe kayak gini ya. Siapa itu? Kira-kira yang tahu? Oh, mirip kayak aku gitu ya. Nah, satunya lagi ini yang terakhir, namanya
kolerik. Tipe orangnya kayak gini nih, senang memimpin, membuat keputusan, dinamis, aktif, sangat memerlukan perubahan dan harus mengoreksi kesalahan. Jadi kalau ketemu orang kolerik, dia lihat kamu salah, langsung ngomong salah, koreksi, gitu ya. Berkemauan keras, dan dia pasti punya sasaran untuk mencapai target. Dia orangnya bebas, mandiri, berani menghadapi tantangan dan masalah. Bagi dia hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Wah, motivasinya tinggi ya, maju. Dia mencari pemecahannya praktis, geraknya cepat, mendelegasikan pekerjaan dan orientasi berfokus pada produktivitas. Dia membuat dan menentukan tujuan. Dia terdorong oleh tantangan dan tantangan. Bagi dia teman itu tidak terlalu perlu. Dia maunya mimpin, maunya mengorganisir sesuatu. Dia punya visi ke depan. Dia unggul dalam keadaan-keadaan darurat. Nah, ini tipe-tipe yang cocok untuk jadi pemimpin. Harus ini. Tapi kelemahannya, dia tidak sabar, cepat marah, kasar, senang memerintah. Dia terlalu gairah dan susah untuk santai. Dia suka bertengkar gitu ya, kaku, keras orangnya. Dia tidak suka air mata, dia tidak suka emosi. Dia tidak suka yang sepele dan bertele-tele terlalu dirinci, itu dia tidak suka. Sering mengambil keputusan tergesa-gesa. Dia suka nuntut orang lain dan cenderung memperalat orang lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dia workaholic, sulit mengaku salah dan minta maaf. Dia mungkin banyak benernya, tapi nggak populer. Nah, kalau kita ngerti, misalnya pacar kita ini, kayak saya lihat diri saya sendiri campuran melankolis dan pragmatis. Om Budiarsa campuran antara koleris dan sanguin. Dulu kalau kita mempelajari ini, kita ngerti gitu loh. Dia gini nih. Oh iya, memang karena dia karakternya itu. Jadi kita itu enggak keliru menanggapi apa yang dia reaksi, karena kita lebih mengerti siapa dia dan siapa aku. Saya baru ingat, karena dulu enggak belajar gini, enggak ngerti. Saya waktu baru pertama married, biasa di rumah punya mbak. Sekarang married di rumah sendiri, enggak punya siapa-siapa. Dari hari pertama tinggal di rumah sendiri, belajar masak, karena ingin jadi istri yang baik. Suami sudah berangkat, saya masak. Dari pagi sendirian di rumah, nyuci, nggak punya mesin cuci pakai tangan, masak semua udah selesai. Jam 7 kok belum datang ya? Begitu sudah jam 6, ini dari pagi sendirian kan? Jam 6 sudah senang, waduh sebentar lagi suamiku datang, udah siapin makanan ya, udah siap semua udah. Jam 7 mau tinggal makan, nggak datang. Jam 8 kok nggak datang, perut mulai lapar. Mau makan duluan kok gimana ya? Namanya suami kok ditinggal makan. 8, setengah 9 mulai naik nih emosinya. Naik, yang tadi mulai seneng ya. Sudah jam 6 mulai seneng jadi, wah sebentar lagi suami mau datang. Tunggu jam 7 gak datang, setengah 8 gak datang, jam 8 gak datang, setengah 9 gak datang, jam 9 datang. Apa yang terjadi? Karena ini tipe emosional, melankolis. Begitu datang enggak, halo sayang, enggak gitu, sudah naik kan sampai sini.
ngomong gitu, kita loh, ayo sayang yuk kita makan. Waduh sorry, sudah makan, tambah naik. Waduh tante ini dari tadi perut lapar nggak makan, sekarang kamu tinggal aku makan. Karena dia koleris, tadi kan dibilang apa, kerja kan. Dia kan sukanya kerja, dan lagi waktu itu kita belum punya apa-apa. Jadi bagi orang koleris, dia bertanggung jawab untuk mendapatkan pekerjaan itu, untuk mendapatkan uang. Jadi dia lupa kalau dia bukan tidak lupa, tapi pekerjaan itu lebih penting gitu bagi dia. Jadi dia kerja. Dan dia juga tidak merasa bersalah kalau dia itu pulang sampai malam. Dia lupa kalau istrinya ini istri tipe melankolis yang romantis gitu ya. Ini harus nunggu-nunggu, yang sana kerja terus. Dan nggak match kan? Begitu pulang bentrok dah. Tapi kalau kita ngerti, yang sana juga ngerti, kan lain. Istriku itu romantis loh, pasti dia juga sudah ini nyiapin. Jadi yang sana juga ya ngerem gitu loh, nggak kerja terus. Karena ini kelemahanku, aku harus ingat istriku sana. Yang ini juga, kalau misalnya dia sampai agak telat, yang ini ngerti, itu suamiku tuh memang tipe kayak gitu, dia senang kerja. Jadi kalau dia agak telat, nggak memenuhi standar misalnya jam 7 harus di rumah, kita ya nggak langsung nyemprot gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti siapa dia, siapa ke aku, begitu emosi les naik, langsung ketemu apa yang keluar? Semprotan lebih dulu, jengkel kan? Nah, itu konflik. Makanya bilang, kenal dirimu sendiri. Kamu ini siapa? Pasanganmu tuh apa? Tipe apa? Kenal, belajar. Pada waktu pacaran itu loh, belajar siapa? Nah, yang kedua, kamu harus tahu apa sih kamu butuhkan, apa yang dibutuhkan pasangan. Pada waktu pasangan ada rules yang kita harus tetapkan. Misalnya ini ya, karena kita mau bangun keluarga yang kudus. Pada saat kita pacaran, ada orang yang senang sama kita harus bilang sama dia. Pada awal-awal dia mulai bilang, aku naksir kamu ya, mau nggak kamu jadi pacarku? Kamu, misalnya kamu juga senang, kamu bilang, oke mau, tapi this is my rule. Satu, membangun keluarga kudus kan? There is no sex before marriage. Ngomong, no sex before marriage. Karena aku ini mau membangun keluarga kudus. Itu rule yang Tuhan mau, no sex before marriage. Nomor dua, apa namanya? Untuk kita tidak, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita juga tidak boleh, misalnya, apa ya? Memegang-megang anggota tubuh kita yang untuk membangkitkan seksualitas. No. Karena apa? Karena dosa dalam pikiran itu sudah dosa. Apalagi walaupun kita tidak berhubungan seks pada saat pacaran, tapi dengan memegang-megang bagian tubuh untuk tertentu untuk membangkitkan gairah seks, itu sudah membuat kita jatuh dalam pencobaan karena pikiran kita sudah ke sana. Jadi itu harus ada rules, kita harus tahu there is no, karena kita jatuh dalam pencobaan dan itu juga sudah berdosa di hadapan Tuhan. Bikin rules lagi. Karena kita ini banyak anak kos, jadi kalau kita pacaran di dalam kamar, kita berdua kamarnya buka ya, supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Maklumlah kita nggak ada papa-mama di sini. Seringkali tinggalnya di kos-kosan, siapa yang peduli dia di dalam kos gitu ya. Jadi sudah bikin rules. Yang laki juga mungkin bikin rules. Misalnya, aku punya rules gitu ya. Hari ini seminggu sekali aku akan melakukan apa, misalnya kegiatan olahraga apa. Berarti itu aku nggak bisa nemenin kamu misalnya. Jadi kamu juga harus maklum gitu kok. Kamu kasih kesempatan aku berolahraga, atau kamu juga bisa bilang lurus. Kalau aku dapat tugas PD misalnya aku, dan itu jatuhnya pada hari Sabtu, aku harus latihan. Jadi kamu juga harus ngerti, aku nggak bisa pacaran hari itu. Jadi jangan marah kalau aku nggak apel, gitu ya.
jangan ngambek gitu. Dan itu sudah harus ngomong di depan pada saat ini supaya kalian nanti terus dilihat kalau dia, oh ya, it's okay, karena aku juga mau bangun keluarga yang kudus. Well, oke, kalau gitu mari kita lanjut berjalan lebih dalam, gitu ya. Belajar peka. Selama pacaran buka mata lebar-lebar, setelah kawin tutup mata. Jangan lihat lagi kekurangan dia apa, tapi selama pacaran buka mata lebar-lebar. Lihat dia ini siapa. Sebab waktu pacaran seringkali aslinya belum keluar, karena banyak senangnya kan, belum keluar aslinya. Jadi buka mata lebar-lebar. Contohnya ya, kalau kalian pergi misalnya kalian punya pasangan, kalau dia di rumahnya sendiri, misalnya dia seorang anak laki-laki, kalau sama ibunya sendiri dia tidak hormat, kalau sama ibunya sendiri dia ngomongnya kasar, nanti pada saat married dia juga akan kasar sama kamu, tidak akan berubah. Jadi waktu pacaran itu buka matanya lebar, perhatiin ya. Dan banyak lagi tanda pacaran. Kalau misalnya pada waktu pacaran kamu merasa kok nggak enak ya rasanya ini, kok dia mulai ngomongnya nggak enak gitu ya, abusing kata-katanya ya. Lihat, ini nih cocok buat aku nggak ya, gitu ya. Jangan hidup dalam ketakutan bakal hidup sendiri dan tidak punya pacar. Jangan kalau sudah punya pacar terus dirasa pacar ini nggak enak, jangan takut bilang it's over, putus, karena aku nggak cocok. Banyak anak perempuan takut gitu, waduh nanti kalau aku bilang putus, nanti kalau aku nggak punya pacar gimana gitu ya, nanti gimana kalau aku tidak punya pacar gitu. Akhirnya akan menderita seumur hidupnya. Dan banyak anak Tuhan juga yang salah pilih gitu ya. Pada saat dia sudah putus sama pacarnya, terus ada orang lain yang senang sama dia, baru berapa bulan belum kenal, langsung diajak kawin, langsung kawin. Pada saat sudah berumah tangga, sudah terlanjur kan, dia baru nyesel, tapi sudah terlanjur, sudah mesti jalani itu semua penderitaan yang ternyata suaminya tidak seperti yang dia mau. Tapi, makanya jangan kesusu. Caranya bagaimana? Caranya berserah sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin punya pacar, aku ingin membangun suatu keluarga. Tapi Tuhan, Engkau jauh lebih tahu dari aku. Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Bagi mereka-mereka yang mungkin sudah umur 28 belum punya pacar, mulai gelisah gitu ya, jangan sampai salah pilih gitu ya. Sampai salah pilih. Terus bagaimana kalau aku tahu this is the right, Mr. Right and Mrs. always right for me? Gimana aku tahu bahwa ini yang cocok? Nomor satu, pasti ada damai di hatimu. Nomor dua, pasti ada sukacita. Kalau kamu ketemu dia, rasanya semua capek hilang. Rasanya apa ya? Santai, bahagia. Dia bisa membuat kamu jiwamu yang tertekan. Kalau ketemu dia bisa ada solusi, ada ya pokoknya kamu tahu deh itu ya. Bukan membuat kamu jadi khawatir, jadi deg-degan, jadi gimana gitu ya. Nah, pasti itu ya. Ya, baik. Ini untuk yang pacaran. Sekarang masuk ke pasutri. Akhirnya married kan ya. Married. Sudah ambil yang pasangan yang cocok, married. Ternyata waktu married, walaupun itu sudah Mr. Right, Mrs. always right, pada saat kita married itu artinya baru pertama kali kita masuk yang namanya the real life. Real life itu pada saat kita married itu, selama pacaran itu kamu belum ngalami yang namanya the real life. Jadi ya itu the real life. Maka jangan kaget kalau 5 tahun pertama pernikahanmu kamu bingung, kok gini ya, kok beda ya, kok gini ya, gitu ya.
Aduh, tahu gak merit ya. That's the real. Tapi bagaimana dua orang lain pribadi di brought up dari keluarga yang berbeda sekarang bersatu? Ya ini bawa apa ya, ajaran keluarganya, ini juga bawa ajaran keluarganya. Misalnya keluarganya satu ngajar jam 7, biasanya di keluargaku selalu semua duduk makan. Yang satu enggak, bisa makan sembarang kali datang ya, dia bisa makan jam 7, dia bisa makan jam 8 karena keluarganya bukan tipe keluarga itu. Lah istrinya jam 7 makan, suaminya nggak datang, mungkin bisa ya. Jadinya penyesuaian lah ya, penyesuaian situ. Tapi ini sungguh indah. Nah sekarang bagaimana caranya supaya cinta itu yang dari pertama bisa lanjut dulu ya sampai kita tua besok. Ternyata ya itu Tuhan Yesus sudah mencari. Tuhan Yesus bilang cinta sejati itu loh mesti ada di hatimu. Apa sih cinta sejati itu? 1 Korintus 13. Harus ada sabar, harus ada murah hati, nggak cemburu dan lain-lain ya. Itu harus ada di hidup kita. Tapi ini nggak gampang karena ini praktek setiap hari. Teorinya gampang, kita baca terus setiap hari. Tapi ini praktek. Caranya bagaimana? Dengan rendah hati minta, Tuhan ajari aku supaya aku bisa menjadi pelaku daripada apa yang Kau ajarkan tentang cinta. Maka buah yang dihasilkan kalau kasih Tuhan itu kita praktekkan, kita akan menghasilkan kedamaian, kita akan menghasilkan kelembutan pada saat berkata-kata, kita juga akan menghasilkan kebaikan hati, kerendahan hati, jujur, penuh kebenaran, tidak mementingkan diri sendiri. Kita akan punya tekad, tidak ada yang bisa memisahkan kita masalah apapun sampai maut memisahkan kita. Kita juga tidak cemburu, iri hati, sabar ya. Jadi suami istri, kalau suaminya mau lihat handphonenya istrinya, oke, silakan. Istri mau lihat handphonenya, tidak ada yang disembunyikan. Aku baca handphone, jangan, ini punyaku. Wah, kalau sudah mulai handphonenya tidak boleh dilihat, ini Anda something wrong, ya ada apa gitu ya. Tapi kalau jujur, terbuka, ini silakan baca ya. Kamu boleh tahu apa yang ada di dalam, nggak ada yang disembunyiin karena we are not two anymore, we are one. Punyaku, udah ada rahasia di antara kita. Selain itu, dalam praktek berdoa bersama membuat kita lebih dekat. Saling tolong menolong dalam menjalankan, walaupun pada sama-sama capek, tapi kalau kita saling tolong menolong, kasih itu ada. Dan jangan lupa say I love you, jangan pada waktu pacaran tok bilang I love you. Setiap hari say I love you to your husband and wife. Cium dia setiap hari. Kalau pergi jangan lupa gandeng tangannya. Dulu pacaran digandeng, sekarang sudah jadi suami istri. Suaminya jalan di depan, istrinya jalan di belakang kayak bebek. Ya jangan gitu ya. Kan mau terus sampai tua. Jadi kadang hal-hal yang romantis ini jangan dilupakan. Jangan dilupakan karena itu pemanis daripada membangun sebuah keluarga. Ya. Maka yang terakhir, kalian semua nangkap. Maka yang terakhir adalah sekarang tinggal kita praktek di dalam hidup ini apa yang telah kita dengar pada malam hari ini ya. Mari sekarang kita tundukkan kepala. Kita minta Tuhan agar Tuhan sendiri mengajari kita akan cintanya. Sebab tanpa Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Aku tidak mampu Tuhan. Ini lagu lama, saudara.